Baik, itu saja Ibu. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ibu di kantor wala Ibu. Bapak. Ayo. Kita mulai Bapak Ibu. Apa namanya? Kelanjutan dari surat Al-A'la. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wassalamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan istiqomah semuanya, termasuk kita semua, sehingga kita bisa sampai di akhir surat An-Nas. Itu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, masuk ke dalam surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa sawwa walladzi qaddara walladzi akhrajal faja'alahu ghutsa'an. Itu di ayat kelima, insyaallah kita akan bahas sampai ayat kelima itu. Faja'alahu ghutsa'an ahwa, 1 sampai 5 ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik, di surat Al-Fatihah itu, kalau masih ada yang ingat, mudah-mudahan ingat ya, ada Al-Quran yang dibuka dengan bentuknya itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang bentuknya pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu isbat, menetapkan ya, limadhillahi ta'ala, yaitu menetapkan bahwasannya Allah itu adalah zat satu-satunya yang pantas dan layak untuk dipuja. Dan Allah satu-satunya zat yang memang hanya dia saja yang pantas dan layak untuk dipuja. Itu. Suratnya apa saja? Itu sudah saya sebutkan kalau nggak salah di dalam ketika kita bahas surat Al-Fatihah itu. Ada yang masih ingat Pak? Berarti Al-Fatihah itu setahun yang lalu. Ada yang masih ingat nggak? Yang pertama surat Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil. Ada lagi surat Al-Fatihah lagi? Hah? Al-Fatihah apa? Alhamdulillahi Fatiris samawati wal ard. Nah itu surat Fatir. Al-Kahfi Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Nah itu. Apalagi? Al-An'am Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur. Ada lagi? Setiap surat yang dibuka dengan pertama kali dengan kata Alhamdulillah itu tujuannya adalah untuk bahwasannya dia saja yang layak untuk dipuja dan dipuji. Nanti ada lagi selain dibuka dengan Alhamdu, ada Tabaroka. Tabaroka berarti surat apa aja? Al-Mulk dan Al-Furqan. Tabarakalladzi bidahil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Tabarakalladzi nazzala ya. Jadi surat yang dibuka dengan Tabarok dan Alhamdu itu
tujuannya adalah untuk tujuannya adalah penetapan bahwasannya Allah itu memang satu-satunya yang layak untuk dipuja saja, tidak ada yang lain. Nanti ada satu lagi yang dibuka dengan, kalau tadi alhamdu adalah untuk menetapkan Allah layak dipuja, nanti ada satu lagi yang disebut dengan tanzih wa taqdis. Tanzih itu artinya menyingkirkan atau menghilangkan sesuatu apapun itu bentuknya yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat yang dibuka dengan seperti ini itu biasanya dimulai dengan kata sabaha. Nanti ada 7 surat. Yang pertama itu dimulai dengan kata masdarnya, kata aslinya. Itu terdapat dalam surat Al-Isra yang bunyinya subhanalladzi. Itu. Jadi dimulai dengan kata bentuk aslinya, yaitu subhana. Nanti ada yang dibuka dengan kata kerja lampau atau fi'il madi. Maka surat apa saja yang dibuka dengan kata fi'il madi? Yang dibuka dengan sabbahalillahi ma hadid, surat Al-Hasyr, surat Sof. Surat ini dibuka dengan sabbaha. Ya, sabbaha lillahi ma fis samadam. Ya. Al-Hadid, Al-Hasyr, dan surat Sof, As-Soffu. Ya. Lalu nanti ada yang dibuka dengan fi'il mudhari atau kata kerja saat ini dan masa yang akan datang, yaitu terdapat di dalam 2 surat, surat Al-Jumu'ah dan surat At-Taghabun. Yusabbihu lillahi ma fis, itu Al-Jumu'ah dan At-Taghabun. Aduh, sudah berapa itu? Al-Isra, Al-Hasyr, Al-Hadid, As-Sof, lalu Al-Jumu'ah, At-Taghabun. Sudah 6. Nah, satu lagi dibuka dengan kata perintah atau fi'il amr, yaitu surat yang kita kaji pada siang hari ini, yaitu Al-A'la, Sabbih. Itu karena dia digabung, disambung, maka sabbihis. Itu ya, asalnya itu adalah sabbih. Itu karena disambung bacanya, maka sukunnya diganti dengan kasroh, maka dibaca sabbihisma rabbikal a'la. Nah itu. Nah, maka kalau Bapak Ibu melihat ayat-ayat setelahnya, itu menggambarkan tentang Allah itu memang zat yang sangat jauh dari kekurangan, sangat tidak mungkin dari kekurangan, ketidaksempurnaan gitu. Maka kalau lihat itu ya, dari subhanalladzi asra itu menggambarkan apa? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Itu artinya dia bukan sosok yang lemah dan lain sebagainya. Dia sosok yang kuat itu. Bayangkan waktu itu belum ada pesawat, yang perjalanan lewat
darat itu kurang lebih sebulan lamanya, Nabi Muhammad hanya 1 malam. Itu hanya 1 malam saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu manusia tidak ada yang percaya, tapi saat ini percaya nggak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak 1 malam, hanya 2 jam. Nah, ya kan? Itu menggambarkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia zat yang maha kuat, dia tidak lemah dan sebagainya. Itu. Dan selanjutnya kalau kita lihat di fi'il madi, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Coba, yang bertasbih kepadanya itu siapa? Sabbaha lillahi, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan ada di itu. Artinya semuanya tunduk di dalam kuasanya. Itu. Jadi dulu sebelum ada manusia itu sudah ada yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ciptaannya. Lalu manusia muncul, disambut lagi dengan kata atau kata kerja yang pada saat ini dan yang akan datang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Jadi bukan hanya masa lalu, saat ini dia akan datang, semuanya akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperintahlah manusia untuk bertasbih kepadanya. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu. Jadi itu kapan? Ibu. Ya. Untuk saat ini. Itu. Dan tasbih dalam tanzih dan takdis itu min kulli naqais, dari segala bentuk kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu meliputi empat hal dalam waktu yang terdapat di dalam bahasa Arab. Itu akar katanya itu ada semuanya. Masdar itu ada di dalam surah Isra, itu subhana. Itu masdar itu adalah akar kata dari satu kata dalam bahasa Arab. Itu. Ya. Itu ada dalam surat Al-Isra. Selanjutnya ada dalam kata kerja, yang itu kata kerja lampau dalam fi'il madi ada dalam surat Al-Hadid, Al-Hasyr dan As-Saff. Itu sabbaha itu. Lalu ada kata kerja yang menggambarkan pada saat ini dan masa depan, itu fi'il mudhari yang dimulai dengan yusabbihu. Itu. Nah, yang terakhir adalah kata kerja perintah. Ini 4 semuanya ada dalam tasbih itu. Artinya menggambarkan bahwasannya memang Allah itu terlepas dari segala macam bentuk kekurangan. Gitu. Dari dasarnya dia adalah zat yang maha sempurna. Dulunya seperti itu, di masa depan juga akan seperti itu, dan masa sekarang juga akan seperti itu. Nah, itu. Ya. Nah, ini apa namanya? Pembukaan dalam surat itu yang terkait dengan as-sana, dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merangkum 2 hal ini. Yang pertama adalah isbatul madhi lillahi ta'ala, yaitu menetapkan bahwasanya Allah adalah sosok satu-satunya zat memang yang hanya dia yang pantas dan layak untuk dipuja-puji. Yang kedua adalah tanzih dan takdis, yaitu melepaskan semua kekurangan Allah, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Ya, maka kalau nanti Bapak dan Ibu-ibu lihat yang menggambarkan tentang ikma, tentang bahwasannya Allah yang dia satu-satunya yang
layak untuk dipuji, yaitu gambaran tentang penciptaannya tuh. Itu alhamdulillahirabbil, itu gambaran apa? Dia menciptakan alam semesta itu. Lalu dalam soal Al-An'am juga alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, itu menggambarkan dia yang menciptakan itu. Jadi kalau yang isbatul madh itu gambaran ada tentang dia sosok yang menciptakan, karena yang menciptakan itu pasti sempurna gitu. Karena dia tahu segala bentuk dan macamnya gitu. Nah, kalau sama kurang lebih seperti ibu-ibu kalau masak buat kue, ya kan, itu yang paling tahu takaran, resep dan sebagainya itu siapa? Yang makan atau yang buat? Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, makanya isbatul kamal itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuka dengan kata alhamdulillah. Itu sebenarnya menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia sempurna, maka dia hanya dia satu-satunya yang layak untuk dipuji saja, tidak ada yang lain. Gitu. Dan ketika kita dalam kekurangan apapun tetap mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sanalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu agak-agak susah, agak-agak berat memang. Gitu. Dalam kekurangan kita tetap mengucapkan itu. Makanya jangan pernah membandingkan nikmat orang, nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat mereka itu belum tentu sama dengan nikmat kita. Gitu. Kemarin itu apa namanya? Saya muter di depan RRI itu, Bu. Muter depan RRI, ya kan, ada yang ada apa namanya, Pak Ogah itu ketika berterima kasih kepada yang menolong kita itu, lalu kita kasih 2.000 itu ketika dia mendapatkan 2.000 itu lalu dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu menunjukkan bahwasannya nikmat dia itu dengan kita tuh nggak sama. Gitu. Mungkin untuk bapak-bapak ibu-ibu 2.000 tuh nggak ada apa-apanya. Gitu. Tapi untuk orang seperti mereka itu 2.000 itu sesuatu. Nah, itu. Maka ketika dalam keadaan kekurangan kita masih bisa dan mampu untuk mengucapkan alhamdulillah, itulah bentuk keimanan kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui, ya Allah, dengan kekurangan ini saja kamu tetap memberikan kepada hamba-Mu ini nafas, rezeki dan sebagainya. Maka hanya Engkau lah yang layak untuk dipuja dan dipuji. Nah, itu. Itulah kenapa kita sebut alhamdulillah itu. Nah, itu. Nah. Dan tidak sama itu rezeki antara satu, enggak sama itu. Dan dan apa namanya, padanannya pun akan berbeda. Mungkin kalau bapak ibu-ibu itu kalau minjem ke teman itu nominalnya enggak 100.000 200.000, nominal udah mungkin 500 dan sebagainya. Kalau sama-sama tukang beca nggak ada di sini. Aku dulu masih ada tukang beca, minjem ke temannya paling banyak berapa kira-kira, Bu? Enggak ada 100, Bu. Paling 20.000, 10.000 dan sebagainya. Karena padanannya seperti itu. Maka kita nggak bisa membandingkan nikmat kita dengan orang lain. Karena bisa jadi nikmat dia 10.000 itu adalah pertaruhan hidup dia pada hari itu. Lah kita ini 10.000 bukan pertaruhan hidup kita. Itu. Ya kan? Dia 10.000 ngasih minjem duit ke temennya, itu adalah pertaruhan hidup dia untuk satu hari ini atau minggu, untuk 2 hari, untuk besok. Itulah 10.000 untuk kita apa?
Itu beli permen itu keren, beli permen 10.000 ibu. Ya. Gitu. Oke ya. Oleh karenanya setiap orang itu akan ada takarannya masing-masing, gitu. Makanya ayat ini dibuka dengan tanzih itu. Maka disebut dengan sabbihisma rabbikal a'la. Itu ya. Maka maksud dari sabbih itu yaitu mensucikan Allah, gitu ya. Itu seperti apa maksudnya itu? Maka maksud yang pertama dari sucikanlah nama Tuhanmu itu adalah yang pertama, maksud dari ini adalah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan itu adalah kita dilarang untuk memanggil atau menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala selain dengan namanya yang disampaikan kepada kita. Itu. Ini seperti sebagaimana orang-orang kafir jahiliyah, orang jahiliyah dulu. Mereka punya nama-nama Tuhan, ada Lata, ada Uzza, itu. Maka bagaimana? Maka jangan kamu manggil nama Tuhanmu sebagaimana orang-orang kafir jahiliyah itu memanggil Tuhan-Tuhan mereka. Maka bagaimana kita memanggil Tuhan kita? Ya sebagaimana Nabi Muhammad dan Al-Quran sampaikan kepada kita. Bagaimana kita memanggil Tuhan kita? Maka sebut dengan nama, itu yang sampai kepada kita, dengan nama Allah, atau dia sebagai Rabbul Alamin, itu. Atau dengan sifat, nama sifat-sifatnya, dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Ini makna yang pertama, kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, maknanya adalah kita dilarang untuk menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu yang itu berbentuk materi dan apapun bentuknya. Betul ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman yadullahi fawqa aydihim, itu ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas tangan-tangannya orang-orang kafir, itu. Maka kita dilarang untuk menerjemahkan bahwasanya yang dimaksud dengan tangan Allah itu adalah tangannya sama seperti dengan tangannya manusia, itu. Dan itu tidak boleh dalam agama itu. Karena kalau kita melakukan seperti demikian berarti kita menyerupai Allah dengan ciptaannya, itu. Nah, berarti kita menyerupai Allah dengan ciptaan, dan itu sangat mustahil sekali. Itu. Makanya kita tidak bisa menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam apapun itu yang nanti dia adalah berbentuk materi. Itu. Nggak bisa itu. Ya, karena apa? Karena materi itu ada setelah diciptakan oleh, dan Allah ada sebelum materi itu. Itu. Maka dia sebut dengan al-wujud. Dia sudah ada dari dulunya, sudah ada dari sananya. Itu. Dan setiap materi itu ada waktu dan batasnya. Ada materi yang abadi di alam semesta ini? Tidak ada. Dan sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sosok yang, zat yang abadi. Itu. Maka dalam surah Ar-Rahman Allah sampaikan kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta ini fan. Dia akan hancur pada masanya, pada waktunya. Siapa yang kekal? Wa yabqa
wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal siapa? Hanya zat Allah saja yang kekal. Itu. Ya. Nah, di di yang kedua ini, maka kalau dulu bapak ibu pernah belajar tentang akidah atau tauhid, itu ada disebut namanya setelah wujud kidam ada bako. Bako itu kekal. Nah, yang kedua ini kita sebut dengan mukhalafatul hawadis. Dia berbeda dengan materi. Itu. Maka kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apapun itu materinya. Karena dia sudah ada sebelum materi itu ada. Dan dia berbeda dengan al-hawadis, dengan sesuatu yang artinya yang baru, yang itu ada, muncul karena diciptakan. Nah itu ya. Jadi ini juga masuk ke dalam gambaran yang ada dalam pikiran kita. Oh, Allah itu ternyata enggak. Jadi apa yang kita pikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya berbeda dengan sesungguhnya. Karena dia mukhalafatul itu. Ya, dia sangat berbeda dengan ciptaannya dan sebagainya. Itu ya. Nah, ini yang kedua, artinya dia tidak sama dengan apapun itu bentuknya. Dan setiap ada dalam Al-Quran, ini Bu, ini caranya ya, yang paling mudah adalah setiap nanti bapak ibu baca Al-Quran, lalu ada misalnya wa yabqa wajhu rabbika, dan kekalah wajhun, wajhu itu kan muka. Nah, itu ya. Nah, itu. Maka dan tetaplah kalau diartikan dia seperti muka kita, itu mustahil, tidak mungkin sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran itu ada pegangan. Nah, ini hebatnya Al-Quran dan maha taunya Allah Subhanahu wa taala itu. Karena dia tahu, Allah itu maha tahu. Nanti manusia itu akan mendapatkan, dia akan menggambarkan dalam otak dan pikiran itu tentang Tuhannya itu. Maka Allah sampaikan bagaimana supaya kita itu tidak sampai menggambarkan Allah itu berbentuk materi itu. Ada itu. Maka kita bisa pegang ayat ini, laisa kamitslihi syai'un. Itu. Ini saja pegang. Jadi apapun yang tergambar dalam otak dan pikiran kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami dia tidak menyerupai apapun yang ada di alam semesta ini. Itu. Itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu. Jadi ini ayat yang kita pegang. Maka nanti ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang seperti yadullahi fawqa aydihim wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar lalu Allah membuat makar lagi kepada mereka gitu. Yang perlu kita pahami adalah ini tidak berbeda dengan ini berbeda dengan kita sebagaimana manusia. Itu. Ini pegangan ayat supaya kita tidak ada pikiran dalam, tidak terpikir dalam otak kita itu, oh Allah itu ternyata bulat, oh itu. Kenapa? Karena memang manusia itu akan seperti itu. Dia akan memikirkan, ya. Makanya Allah sampaikan apa yang kita pikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Maka dia ada suatu hal yang berbeda. Ini yang kedua makna dari sabbih hisma rabbikal a'la. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah yang dimaksud dengan sabbih hisma rabbikal a'la karena dia berkaitan dengan menghilangkan atau menyingkirkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka lawan katanya adalah majidhu, maka muliakanlah, agungkanlah.
Maka sabbih isma rabbika a'la ini adalah perintah kita untuk mengagungkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diinformasikan Al-Quran dan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Nah, maka kalau yang ketiga ini perintahnya dalam Al-Quran itu yang pertama qulidu Allah awidu'ur rahman. Itu pertama kita bisa meminta dengan menyebut namanya langsung, yaitu Allah, itu, atau kita bisa meminta dengan melalui nama sifat-sifatnya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya. Maka walillahil asmaul husna, perintahnya apa? Fad'uhu biha, dan Allah itu perintahnya adalah kamu mintalah Allah dengan menggunakan nama-nama baiknya itu. Inna lillahi ta'ala tis'a wa tis'ina asma. Allah itu mempunyai 99 nama yang baik. Man ahsoha, barang siapa yang dia menguasainya, memahaminya dengan baik, dakhalal jannah, maka akan masuk bersama surga. Kenapa? Karena itu semua adalah gambaran dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia, dan itu bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam Asmaul Husna itu ada namanya disebut dengan Al-Qabid. Apa Al-Qabid? Mubalghah itu menggenggam. Berarti dia zat sosok yang menggenggam. Lawan katanya apa? Al-Basit, dia yang melapangkan. Artinya apa? Pada satu saat Allah tahu tentang hambanya, kalau dilapangkan rezekinya, dia akan cepat lupa kepada Tuhannya. Maka rezekinya sementara waktu itu ditahan terlebih dahulu. Nah, itu. Jadi penahanan rezeki artinya Allah mengakhirkan rezeki untuk seorang hamba, itu adalah bentuk kebaikan untuk hamba sendiri. Nah, itu. Dia Ar-Rafi', dia yang maha Ar-Rafi', yang maha tinggi atau yang meninggikan? Yang maha meninggikan. Yang maha meninggikan. Dia Al-Mu'izz, Al-Muzil, dia yang memuliakan dan dia menghinakan. Dia memuliakan seseorang dan dia bisa menghinakan. Allah itu sangat mudah sekali untuk mengangkat derajat hambanya dan sangat mudah sekali untuk menjatuhkan derajat hambanya. Itu. Ya. 3 hari yang lalu ada seorang guru diminta denda 25 juta oleh wali muridnya. Ya. Ya. Ya kan? Nah, ternyata guru tersebut hanya digaji 450.000 4 bulan. Nah, itu. Ya, Bu. Honornya 450.000 dibayar 4 bulan sekali. Nah, itu. Kalau menurut kaca pandang kita sebagai manusia, itu guru dihinakan karena dia harus mengganti bayar denda 25 juta dan langsung
di up di media sosial. Tapi dalam sisi lain ternyata ya, dia bisa mendapatkan apa? Lebih daripada 25 juta itu sendiri. Nah, itu. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Nah, itulah di antara itu al-mu'iz dan dalam satu sisi kita melihat itu adalah dihinakan, tapi sisi lain sebenarnya dia sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka sebenarnya dalam kehidupan kita ini sebenarnya ketika yang merendahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita tidak perlu khawatir, karena ada satu sisi lain dalam Asmaul Husnanya, yaitu Al-Mu'izz. Itu dia yang memuliakan. Jadi bukan hanya muzil. Dan itulah yang seringkali kita salah pahami. Kita hanya sering membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dalam tanda kutip negatif. Gitu. Dan kita sangat jarang membahas Allah itu yang positif itu. Ya. Ya. Kita sering apa? Itu Allah itu, ya, maka dia menahan rezeki, padahal ada satu sisi lain disebut dengan Al-Basit. Itu. Jadi kalau Allah sudah membuka rezekinya kepada hambanya, itu jalannya sangat mudah sekali. Itu. Sangat mudah sekali, sampai hal yang tidak terpikirkan oleh kita itu adalah jalan rezeki untuk hambanya. Itu. Dan itu terjadi. Itu. Nah, makanya ayat pertama itu kita diminta untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kekurangan. Itu. Maka bagaimana caranya? Itu tadi, dengan memuliakan namanya dan sifat-sifatnya, baik dalam keadaan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika surat ini turun, itu akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, bacalah di dalam sholat-sholat kalian ketika ruku dan ketika sujud. Bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ketika ruku, subhana rabbiyal. Nah, itu. Kok bihamdi, Bu? Ya. Itu apa ya artinya? Subhana rabbiyal azim. Artinya dia maha suci dan dia maha agung. Subhana rabbiyal a'la. Dia maha suci dan dia maha tinggi, maha mulia. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu yang pertama. Apa makna al-a'la pada ayat ini, Bapak Ibu? Sekarang kita masuk al-a'la. Apa maha a'la? Ayat terjemahannya maha tinggi. Maka makna al-a'la adalah Allah Subhanahu wa taala itu a'la wa ajal wa a'zam min kulli ma yasifuhu bihil wasifun. Allah itu lebih tinggi dari setiap apa yang kita sifati untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih agung dari setiap apa yang kita sifati dari keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Allah itu lebih hebat dari setiap apa yang kita sifati tentang kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna a'la yang pertama. Itu. Ya. Nah, jadi ketika kita menyebut atau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya apa yang kita pikirkan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dahsyat dan lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih tinggi dari apa yang kita bayangkan tentang ketinggian Allah itu sendiri. Ini kebalikan dari yang apa yang kita sifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, kenapa disebut dengan ala-ala? Mana ala itu adalah bahwasannya maksud dari mana ala ini adalah dia satu-satunya zat yang memang paling layak dan paling berhak, gitu ya, untuk disifati yang tinggi. Selainnya tidak layak. Itu. Kenapa? Karena itu bisa kita lihat dari kuasanya, keagungannya. Air yang ada di muka bumi ini ternyata ya, manusia itu hanya berasal dari satu titik air saja. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi qaddara fahada. Khalaqa fasawwa. Nah, apa makna fasawwa pada ayat ini? Dia apa terjemahan yang menyempurnakan. Baik. Ada dua makna dalam arti fasawwa. Yang pertama, ada makna umum dan ada makna khusus. Kalau makna umum berarti itu berlaku untuk semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Gitu. Jadi bukan hanya manusia. Nah, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, makna khususnya adalah fasawwa ini hanya dikhususkan untuk manusia saja. Ya. Maka kalau kita mengambil makna khusus pada ayat ini, ayat ini hanya diuntukkan untuk manusia, itu tafsirannya ada di dalam surat yang lain, dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu. Jadi Allah sudah menciptakan manusia dalam ahsani taqwim, dalam bentuknya yang paling terbaik. Itu. Kalau kita melihat ayat ini dari makna khusus hanya diperuntukkan untuk manusia. Maka dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ya. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia adalah sebaik-baiknya sang pencipta. Itu. Bagaimana tidak? Ternyata tubuh kita ini bisa mengobati dirinya sendiri. Itu. Tubuh ini ternyata bisa mengobati dirinya sendiri.
tubuh kita ini. Nah itu siapa yang membuat skemanya seperti itu? Nah itu. Ya. Dan itu juga apa namanya, sampai saat ini ya, apa yang terjadi dengan manusia itu masih sebagian menjadi rahasia. Maka perlu kita pahami, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam ahsanut taqwim, manusia itu terdiri dari berbagai unsur. Ada yang disebut namanya unsur fisik atau jasmani, ada yang sebut namanya unsur rohani atau kejiwaan. Nah itu. Nanti untuk unsur fisik maka ada pengendalinya. Siapa pengendali unsur fisik itu, Bu? Otak kita tuh. Nah itu. Nah, untuk unsur rohani, jiwa kita ada pengendalinya. Siapa? Hati kita itu. Nah, itu. Nah ini yang kadang-kadang kita suka terlewat. Padahal yang sakit hatinya, fisiknya yang disuruh jalan-jalan. Iya, pada saat jalan-jalan dia seneng. Yang sakit fisiknya apa? Maka seperti Bu, orang Barat itu mereka nyebutnya Avicenna, gitu ya. Kalau kita menyebutnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah pakar kedokteran itu. Ya. Dia bilang seperti ini. Sebenarnya 50% obat penyakit manusia itu ada di dalam jiwanya. Itu. Dia bilang seperti itu. 50% obat penyakit manusia itu ada di dalam. Kenapa? Karena manusia itu tadi terdapat dari dua unsur, unsur jasmani, unsur rohani. Nah itu. Maka apa komponen yang paling menguatkan manusia itu? Nah, itu rohaninya, jiwanya itu. Nah, itu. Nah, kalau jiwanya kuat, baru badannya dia akan kuat. Ya, makanya benar itu lagu kebangsaan kita itu. Betul Bu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengubah sejarah bahwasannya umat Islam mempunyai peranan yang sangat besar dalam kemerdekaan. Gitu. Maka yang dititik beratkan dulu adalah jiwanya, baru raganya. Gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun kurang lebih di Mekah. Dibangun jiwanya dulu para sahabat tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka hijrah ke Madinah, apapun yang diperintahkan itu sudah siap untuk melakukannya. Itu. Tapi kalau jiwanya belum dibangun, perintah datang itu akan banyak penolakan. Itu. Ya. Nah, maka makna fasawwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Apa kesempurnaannya? Dia adalah satu-satunya makhluk hidup yang Allah siapkan untuk mampu menerima perintah
Allah Subhanahu wa taala. Itu. Hanya manusia yang Allah berikan kemampuan untuk mampu untuk menerima perintahnya itu. Kenapa? Karena manusia diberikan komponen tadi itu. Ya. Ada akal yang menjadi koordinator fisik kita, ada hati yang menjadi koordinator jiwa manusia. Itu. Maka dengan komponen inilah hanya manusia yang mampu menerima dan akan mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Dan kalau kita memahami dan mengambil makna umum dalam ayat ini fasawa, maka setiap makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini itu mempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing. Nah, itu. Makanya dulu dalam biologi, ya kan, ada tatanan tuh Pak. Ya, siapa tatanan yang paling tinggi dalam dunia binatang? Bukan. Hah? Kok jerapah, Bu? Ada mata rantai, ini mata rantai kehidupan. Ada mata rantai itu kan. Itu mata rantai itu adalah maksudnya semuanya mempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing. Itu. Kalau ular sawah itu dihabiskan oleh para petani, maka akan banyak tikus di sawah. Maka Allah ciptakan tuh. Nah, itu. Ya. Nah, ini sebut tatanan kehidupan tuh seperti ini, Pak. Nah, itu. Ya. Nah, kalau kita nyebutnya dulu belajar mata rantai kehidupan. Rantai makanan. Nah, ini tatanan seperti ini, gitu. Ya. Dan itu semua sebenarnya secara alamiah akan seperti itu. Gitu. Nah, itu makna fasawa itu Allah mempunyai tujuan ciptaannya masing-masing. Gitu. Dan Allah juga memberikan mereka cara untuk bertahan masing-masing. Gitu. Itu. Khalaqa fasawa. Jadi kalau ada nyamuk, maka nanti ada, nah itu. Ya, alaminya seperti itu. Ya. Nah. Maka ada waktu di mana nyamuk itu berkembang, ada waktu di mana nyamuk itu tidak ada. Kapan nyamuk enggak ada, Bu? Musim hujan. Kemarau banyakkah? Banyak nyamuk kemarau. Nah itu. Itu ya. Nah, itu makna khusus, makna umumnya seperti itu. Jadi manusia itu mempunyai keterhubungan dengan alamnya. Ya, mempunyai keterhubungan dengan sekitarnya. Itu. Maka agama ini melarang manusia untuk melakukan kerusakan alam ini. Itu. Mangga Ibu. Kenapa? Karena itu tadi khalaqa fasawa. Itu. Itu ya. Ya. Jadi sebelum ada aturan tentang melarang eksploitasi sumber daya alam, itu sudah Allah buat dulu di Al-Quran. Itu. Kenapa? Karena manusia akan mempunyai ketergantungan dengan alam sekitarnya. Gitu. Karena dia ada tujuannya masing-masing. Ya. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya di ayat sebelumnya juga bukan tanpa tujuan. Di ayat selanjutnya juga. Itu. Ya. Maka ayat selanjutnya Allah khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Nah, takdir itu adalah takaran dan ukurannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Itu. Ada yang makhluk hidup, ada makhluk hidup yang Allah ciptakan itu hidupnya hanya satu malam. Ada, Bu? Mbak, ada nggak? Hah? Ada. Hanya malam itu apa? Laron. Nah,
Nah, maka makna qaddaro itu Allah Subhanahu wa taala tentukan fungsi dan tujuan ciptaannya itu. Ya. Sama seperti kita manusia. Apa fungsi dan tujuan utama manusia? Nah, itu. Hanya tujuan utamanya itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu. Itu ya. Jadi ada tujuan utamanya. Nah, bagaimana aktivitas kita ini ya itu mempunyai menjadi jalan untuk sampai kepada tujuan utama kita. Tuh. Maka segala aktivitas itu ketika dimulai dengan bismillah itu sudah menjadi jalan untuk sampai kepada tujuan utama kita. Itu untuk menjadi sebuah ibadah. Ya. Nah. Qaddaro fahada. Nah, maka makna fahada dalam ayat ini itu nanti yang pertama maknanya kalau secara umum maka Allah akan berikan petunjuk kepada semua ciptaannya bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup. Nah, itu. Nah, itu diberikan petunjuk itu. Kalau makna fahada itu secara umum. Ya, Allah akan berikan petunjuk kepada semua makhluk hidup untuk bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Nah, itu. Maka jangan heran kok bisa penguin bertahan hidup di itu. Ya karena dia memang pertama sudah diciptakan untuk bisa bertahan hidup di sana dan dia juga tahu bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Nah, itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaannya. Itu. Ya. Atau ada yang lebih dahsyat lagi, ikan salmon. Dia bisa kembali ke tempat asalnya itu. Nah, itu kalau bukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa itu. Gitu. Misalnya dia lahir di Bandung, nanti dia keliling dunia, nanti sebelum dia mati dia akan kembali ke Bandung. Itu kan salmon seperti itu, Pak. Yang katanya segramnya berapa puluh ribu itu dagingnya itu. Yang kita dapat sudah dalam bentuk dingin lagi. Nah, itu dingin. Itu sudah kebayang itu, ya kan? Itu kan salmon. Ya. Dan dia kembali lagi ke tempat asalnya itu dengan susah payah itu. Ya. Dia ngelawan arus, dia naik bendungan dan sebagainya itu. Maka maknanya fahada itu tuh seperti itu kalau untuk semua ciptaannya. Nah, itu. Nah, sampai kok tawon itu bisa tahu mana tanaman yang ada serbuk sari yang manis dan enggak. Itu. Siapa yang beri petunjuk itu? Lebah itu. Nah, itu. Maka qaddaro fahada. Itu ya. Dan semut itu bisa memikul sesuatu yang barangnya yang diangkat itu melebihi 5 kali beratnya dari tubuhnya. Itu. Semut itu. Dan dia bisa membuat sarang itu di rumahnya di bawah tanah itu. Nah, itulah dari qaddaro fahada itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke hidayah selanjutnya, maka
ada hidayah yang Allah berikan untuk semua manusia. Itu. Apa hidayah yang Allah berikan untuk semua manusia? Itu tadi. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Hidayah ini Allah berikan untuk semua manusia. Allah berikan jalan petunjuk kepada manusia, mana jalan benar, mana jalan salah. Enggak ada pilih kasih. Semua manusia Allah berikan jalan petunjuk. Itu. Jadi sebelum dia lahir itu sudah ada jalan petunjuknya, mana yang benar, mana yang enggak. Nah itu. Nah ya. Nah, maka yang terakhir ini yang selanjutnya disebut dengan hidayatuddin. Hidayah untuk memeluk agama Islam. Itu. Nah, sebelumnya sudah diberikan jalan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Nanti manusia tinggal memilih itu. Mana jalan benar, mana jalan salah. Nah, kalau dia memilih jalan benar, maka dia masuk ke dalam kategori hidayatuddin. Dia masuk ke dalam kategori menerima hidayah, bentuknya sebuah agama Islam. Nah, itu. Dan yang terakhir, hidayah yang paling mahal adalah setelah kita masuk dalam agama ini dan kita beragama ini, yang paling mahal adalah hidayatut taufik. Ini yang paling mahal. Ya. Nah, inilah yang kita pinta itu dalam setiap sholat kita itu sebenarnya. Ihdinas siratal itu. Jadi kita minta itu adalah hidayah taufik itu. Nah, itu ya. Kenapa? Karena kita sudah masuk di dalam Islam. Nah, untuk bisa melakukan aktivitas dalam agama ini butuh namanya hidayah, yang disebut namanya hidayatut taufik itu. Nah, Bapak Ibu yang saat ini, termasuk saya pada saat ini, bisa berkumpul di tempat ini, itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah yang disebut namanya hidayatut taufik. Hidayatul Islam semuanya sudah masuk dalam agama ini. Itu. Tapi siapa yang mendapatkan taufik? Itu enggak semuanya dapatkan taufik. Maka yang kita pinta itu, Allahumma wafiqna bima tuhibbuhu wa tarda. Ya Allah, berikanlah kepada hambamu ini taufik. Jalan taufik itu supaya apa? Supaya nanti engkau ridho dan engkau suka kepada hambamu ini. Nah, itu. Nah, ini yang sebenarnya kita harus pinta, Ibu, yaitu hidayat taufik itu. Nah, itu. Karena semua petunjuk pertama untuk semua ciptaannya itu Allah berikan. Itu. Yang kedua, petunjuk jalan benar jalan salah juga sudah Allah berikan. Nah, hidayatuddin ini ya, petunjuk untuk masuk ke dalam agama ini juga Allah bukakan pintunya selebar-lebar. Gitu. Bahkan sudah dibuat statement, masuk agama ini nggak boleh dipaksa-paksa, harus dengan sukarela. Gitu. Itu. Maka setelah masuk dalam agama ini ada satu lagi hidayah yang kita perlukan supaya kita bisa melakukan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah taufik itu. Nah, itu ya. Bukan taufik hidayat, Ibu. Kebalik ini, taufik hidayat. Jadi Allah itu tidak ridho, tidak rela manusia itu kufur kepadanya. Allah tuh nggak rela. Dan Allah tuh nggak ridho manusia itu bermaksiat kepadanya, itu Allah nggak ridho. Itu. Makanya diberikan petunjuk kepada manusia itu, mana jalan kufur, mana jalan iman. Itu. Maka diberikan petunjuk mana amal soleh, mana amal maksiat itu. Ya kan? Karena dia nggak ridho melihat hamba-hambanya seperti itu, nggak ridho Allah itu. Gitu. Ya kan? Dan nanti di hari kiamat juga Allah nggak ridho ketika ada yang beriman kepadanya itu kekal di dalam neraka. Di neraka tuh dia nggak ridho juga. Itu. Makanya nanti
ada orang yang terakhir masuk surga itu ya karena apa? Karena dia pernah mengucapkan syahadat saja di dunia. Itu. Karena dia nggak ridho ada orang yang beriman kepadanya itu kekal dalam neraka. Makanya diberikan petunjuk semua kepada manusia itu. Dan itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Gitu. Dan nanti kalau ada pertanyaan kepada manusia, ya manusia udah nggak bisa ngelak lagi. Dikasih petunjuk jalan benar, jalan salah, kasih petunjuk agama yang benar yang mana, dan dikasih petunjuk untuk dia bisa melakukan perbuatan maksiat, yaitu sebenarnya sudah dalam keadaan sadar manusia untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan kesadaran dia melakukan hal tersebut, lalu dengan kesadaran juga dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah tetap bangga dan bahagia terhadap hambanya. Dalam satu hadis itu Nabi Muhammad SAW sampaikan, wallahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Allah itu lebih bahagia dan lebih bangga ketika ada hambanya yang taubat kepadanya, dibandingkan ketika ada seseorang yang dia berjalan menggunakan ontanya, lalu dia beristirahat, lalu ontanya itu hilang, dan kemudian dia ketemu lagi dengan ontanya. Senang gak orang itu? Dan Allah itu lebih bangga dibandingkan ketika orang itu ketemu dengan ontanya lagi, ketika ada hambanya yang mau bertobat kepadanya. Itu qaddara fahada. Itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik semua, Ibu. Yang terakhir ayat keempat dan kelima, faja'alahu ghusaan walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Baik, karena ini gambaran tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan fasilitas juga kepada manusia dan kepada makhluk hidup. Itu ketika dia sudah memberikan qaddara, dia sudah menentukan semua ciptaannya masing-masing, fungsi dan tujuannya, dan Allah telah memberikan petunjuk juga kepada mereka semua, maka Allah berikan fasilitas yang lain, yaitu akhrajal mar'a. Mar'a itu adalah segala macam sesuatu yang keluar dari bumi, baik tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, atau sampai ilalang, itu disebut dengan mar'a. Faja'alahu gutsaan ahwa. Itu karena dia zat yang mampu untuk menghadirkan itu semua, maka dia juga zat yang bisa membuat hal-hal tersebut menjadi mati. Itu ahwa itu dedaunan yang dulunya hijau menjadi kering, itu menjadi kekuningan atau menjadi hitam. Nah, itu daun-daun kalau yang sudah hijau lalu berubah menjadi kekuningan atau menjadi hitam, itu berarti dia sudah tidak segar lagi, sudah mati itu. Nah, itu ini menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk ciptaannya. Nah, itu ya, kalau dia mampu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi ini, maka dia juga mampu untuk membuat tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi mati. Nah, itu artinya apa? Dia mampu menciptakan manusia, maka dia mampu untuk itu. Karena dia zat satu-satunya yang mampu dan
sanggup untuk menciptakan, menghidupkan dan mematikan manusia, maka dia adalah sosok yang maha sempurna dan sosok yang paling layak untuk disembah. Tidak ada yang lain. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kita sudahi dulu pada hari ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kawan-kawan kita yang pada hari ini Allah berikan ujian berupa sakit, Allah berikan kesabaran dan Allah angkat penyakitnya, yang Allah anugerah kebaikan, Allah berikan berkah dalam kebaikannya, dan untuk kita semuanya dan untuk jiwa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk untuk bisa melakukan amal soleh dan istiqomah dalam kebaikan, dan kita semuanya diberikan husnul khatimah. Al hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaudiukumullah fi ri'ayatihi wa zimmatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.